Di balik hiruk-pikuknya kota, tersimpan rapih ririmbunan pohon mangrove yang menjadi rumah bagi beragam biota air. Ramainya kota bersanding dengan pertumbuhan pembangunan yang membelah hutan mangrove dengan bentangan pipa panjang nan megah. Keselarasan antara industri dan alam menjadi tempat berlangsungnya kehidupan manusia dan satwa tanpa ada pertikaian. Hutan mangrove sebagai rumah alami bagi mamalia bekantan, hewan endemik kota Kalimantan. Kokohnya akar mangrove menjadi benteng terakhir dari abrasi kawasan pesisir, dengan buah yang menjuntai, bersiap menghujam dataran lumpur dan menjadi pagar alami yang kokoh nan indah. Mari ikut saya melihat indahnya hutan mangrove lebih dekat. Pagi ini saya akan bersiap untuk melihat sudut kota dari sisi yang lain. Bukan gedung, tapi rimbunnya hutan alam Kalimantan. Dimulai dari mempersiapkan barang bawaan. Tentunya kita juga harus mempersiapkan kendaraan yang akan kita gunakan. Sebelum berangkat, tidak lupa untuk selalu berdoa agar diberi keselamatan dalam perjalanan menuju lokasi yang akan kita datangi. Oke teman-teman, hari ini saya mau ke hutan bakau di area Pelabuhan Feri Lama. Nggak terlalu jauh dari base camp. Lewat jalan tembus-tembusan aja ini ya. Ini adalah suasana di pemukiman warga atau perumahan di Balikpapan. Balikpapan adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Balikpapan menjadi kota terbesar kedua di Kalimantan Timur setelah kota Samarinda dengan total penduduk sebanyak 746.804 jiwa pada pertengahan tahun 2024. Sebagai pusat bisnis dan industri, Balikpapan memiliki perekonomian terbesar di seluruh Kalimantan. Balikpapan menjadi salah satu dari 3 gerbang menuju ibu kota Indonesia. Balikpapan memiliki kontur jalan yang naik dan turun. Sebagaimana kota Balikpapan memiliki nama jalan yang sama seperti nama-nama gunung di Pulau Jawa. Itulah keunikan dari kota Balikpapan. Di depan sebentar lagi kita akan sampai ke tempat yaitu yang orang sebut Pelabuhan Feri Lama atau Pelabuhan Feri Somber. Sebuah pelabuhan yang dulunya ramai tapi kini menjadi tempat untuk
bermain warga kota Balikpapan, atau sekedar memancing atau melihat pemandangan sungai dan hutan di sekelilingnya. Oh guys, jadi kita sudah sampai di pelabuhan feri lama, pelabuhan feri Somber. Ini ada di kilo 3 Balikpapan. Kita rencana mau ke hutan bakau. Untuk lokasi hutan bakaunya nanti di sana. Itu di sana ada pipa yang membentang dari ujung kanan ke ujung kiri. Nanti kita akan ke sana. Jadi untuk hutan bakaunya seperti ini. Udah kelihatan ya. Pelabuhan Feri Somber di Balikpapan Utara sempat beroperasi di bawah PT ASDP Indonesia Ferry dari tahun 1979 hingga 2004 sebagai jalur penyeberangan utama rute Balikpapan Penajam. Setelah aktivitas feri dipindah ke Pelabuhan Karyangau, tempat ini sempat mati suri dan kini menjadi lokasi favorit warga untuk bersantai. Menjadi pusat penyeberangan vital yang menghubungkan daratan Balikpapan dengan Penajam Pasir Utara. Oke, sekarang ayo kita lanjut menuju ke pipa-pipa di sebelah sana ya. Kita lanjut lagi, kita naik motor. Kita naik motor ke sana. Nanti kita belok kiri. Selanjutnya, saya akan masuk lebih dalam ke pemukiman untuk menemukan awal dari pipa kembar yang akan membawa saya ke rimbunnya hutan mangrove. Kita akan melewati padatnya pemukiman warga di seputaran pelabuhan Feri Somber ini. Kita akan masuk melalui gang yang ada di sebelah kiri. Di saat masuk, kita langsung disambut dengan sempitnya jalur dan padatnya pemukiman penduduk. Tapi uniknya kondisinya tetap rapi dan bersih. Nanti di dalam kita akan mendapati 3 buah pipa yang sangat panjang yang akan menjadi titik awal perjalanan kita untuk mencapai keindahan hutan mangrove yang masih terjaga, yang juga menjadi lokasi favorit bagi warga Balikpapan untuk memancing dan sekedar menikmati suasana pagi atau suasana sore di kota Balikpapan. Oke, kita sudah di mana nih? Awal dari pipa.
pipa 3 ini pipanya. Nanti kita akan masuk ke dalam sana. Kita lanjut lagi ke dalam. Ibu bersih. Bu, kalau di sini kampung apa namanya? Somber. Somber ya? Iya. RT RT 55. RT 55. Nggih. Kasih nggih, Bu. Iya. Bismillah. Ayo kita lanjut masuk lagi ke dalam. Kita ngelewatin jalur pipa. Jadi di sini tuh pipa ini milik Pertamina, milik dari PT Pertamina, dan kanan kirinya ada rumah-rumah warga di Kampung Somber, Balikpapan. Lanjut lagi ke depan yuk. Pipa 3 Somber atau pipa kembar di dekat bekas pelabuhan feri Somber adalah infrastruktur saluran air baku peninggalan zaman kolonial Belanda yang berfungsi menyalurkan air bersih atau air baku dari sumber air seperti kawasan Sungai Wain, Sungai Somber menuju ke waduk atau instalasi pengolahan, dan juga ke PT Pertamina. Fungsi dan pemanfaatan pipa 3 Somber salah satunya adalah sebagai historis jalur pipa distribusi air yang kini juga berkaitan dengan pasokan air bersih, sebagai pemanfaatan oleh warga sekitar sebagai jalur jalan alternatif dan tempat memancing gratis bagi masyarakat sekitar, dan juga menjadi area penjelajahan alam seperti yang kita lakukan sekarang, dan fotografi satwa liar di sekitar hutan mangrove Somber. Kawasan ini memiliki suasana yang sangat nyaman karena pepohonan dari mangrove atau bakau yang masih rimbun. Tentunya akan banyak satwa liar atau burung-burung indah yang bersarang di sekitar rimbunan pohon-pohon bakau ini. Jadi kita sudah di jalurnya pipa ini menuju ke sana. Pipa ini infonya air, jadi dia mengantarkan air untuk mendinginkan mesin produksi Pertamina Balikpapan. Sumbernya sendiri airnya dari Sungai Wain. Nah, di depan kita ini banyak orang mancing karena di sini juga menjadi salah satu spot mancing, titik teman-teman pemancing ngumpul untuk mencari keberuntungan menangkap ikan-ikan yang hanyut. Oke, kita lanjut lagi ke depan. Di depan saya ada beberapa orang yang sedang mencoba memancing di pipa Somber ini. Pak. Titik inilah yang paling sering digunakan warga sekitar untuk memancing, karena pipa ini berada di tengah-tengah dan melintang dari ujung ke ujung Sungai Somber ini. Ini adalah ikan yang didapat oleh salah satu pemancing.
Tentunya banyak juga jenis-jenis ikan lain yang biasa didapat oleh para pemancing, terutama pemancing warga dari sekitar perumahan Somber. Enggak ya, jalan-jalan aja. Amit-amit. Di sini saya bertemu dengan Pak Dani. Kalau bekantan Beliau biasanya turun mengingatkan jam saya berapa? untuk berhati-hati terhadap munculnya Pagi, tapi sering satwa pagi kali ya? liar seperti bekantan. Enggak tentu juga ya. Udah pernah sampai sini? Gue sering. Sering. Kadang kita mancing dilompatin. Tapi enggak nyerah kan ya? Enggak. Termasuk takut ya berarti sama orang ya. Iya. Sampai jam berapa bisa orang-orang mancing, Mas? Secapeknya ya. Capek. Dengan Mas siapa ini, Mas? Oh, saya Mas Jani. Mas Jani ya, dari Asrama Bukit. Berarti dari pagi tadi sudah boleh mancing? Baru aja. Baru aja. Ini pipa air kan, Mas ya? Nah, saya kurang tahu. Kurang tahu ya. juga ya. Ya, yang baju biru itu Baju yang tahu. biru. Yang baju biru yang gondrong itu. Baju gua yang di ujung sana. Ya, dia penduduk sini. Oh, warga sini. Tadi saya sempat ada bekantan tadi. Saya panik juga. Gerombongan. Mari, Pak. Iya, iya. Guys, jadi kita sudah masuk ke rimbunnya hutan-hutan bakau. Masih panjang terus sampai ke dalam sana. Dan kanan kirinya ditumbuhi oleh hutan bakau atau hutan mangrove sebagai penjaga abrasi dari kikisan air dan tempat hidupnya atau berkembang biaknya ikan-ikan di akar-akar bakau. Keren banget guys, pemandangannya bagus banget di depan, rimbun. Wah, pokoknya bagus. Mangrove atau sering disebut hutan bakau adalah jenis tumbuhan atau ekosistem yang hidup di wilayah pesisir, muara sungai, atau daerah pasang surut. Tanaman ini sangat unik karena mampu bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim, seperti di tanah berlumpur dengan kadar garam tinggi dan oksigen yang minim. Salah satu fungsi dari hutan mangrove adalah menahan abrasi, erosi, dan meredam gelombang besar atau badai di laut, dan juga menjadi rumah tempat mencari makan dan berkembang biaknya ikan, udang, kepiting, dan burung-burung atau bahkan satwa lainnya. Oh guys, jadi kita belum terlalu jauh sebetulnya kita masuk ke dalam jalur pipa-pipa ini. Cuman ini guys yang menarik, saya menemukan kotoran. Ini bukan sembarang kotoran. Ini kotorannya masih baru. Ya, kotorannya masih baru. Dan apa yang Anda pikirkan? Jadi itu adalah indikasi bahwa barusan ada bekantan di sekitar pipa-pipa ini yang sedang mencari makan. Lumayan takut juga, takutnya dia menyerang balik atau seperti apa. Coba kita cari ya. Ada bekantan guys.
Sayangnya saya pakainya ini nggak bisa zoom jauh ya. Kalau ada bisa zoom jauh, kita bisa dapat nih bekantan. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Nasalis larvatus atau biasa disebut dengan bekantan. Bekantan masuk di status konservasi yang terancam punah. Bekantan adalah jenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna hitam kemerahan. Bekantan merupakan hewan endemik Pulau Kalimantan yang tersebar di hutan, rawa, dan hutan pantai. Ciri utama yang membedakan bekantan dari monyet lain adalah hidung panjang dan besar, yang hanya ditemukan di spesies jantan. Spesies ini hidup di daerah yang sama dengan orang hutan Kalimantan dan monyet-monyet seperti lutung kelabu. Bekantan termasuk ke dalam genus monotipik Nasalis. Bekantan merupakan fauna identitas di salah satu provinsi Kalimantan Selatan. Oke, saya ada dengar suara ranting-ranting. Saya nggak tahu kedengaran enggak. Ada tupai. Jadi sepanjang jalan pipa-pipa ini di bawah-bawah ini banyak kotoran guys, kotoran bekantan. Karena dari artikel yang saya baca, di sini menjadi salah satu habitat bekantan dan aktif mencari makan di sepanjang jalur pipa kembar 3 ini. Oke, kita masuk lagi ke dalam. Ada suara di sana guys, bekantannya di sana guys. Cuma kayaknya nggak kelihatan di kamera ini guys. Ya, ada bekantan di dalam sana, tiga bekantan, cuma nggak kelihatan di kamera ya. Coba saya zoom. Wah, sayang banget. Nggak kelihatan guys. Adi ada di dalam sana. Tadi ada anaknya dua bekantan kecil dan ada satu bekantan yang agak besar. Coba kita nanti cek pakai drone ya. Siapa tahu kita bisa dapat pemandangan bekantan dari atas ya. Lanjut lagi nanti ya. Pentingnya konservasi dan menjaga kelestarian hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan sekumpulan pepohonan yang tumbuh di area sekitar garis pantai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut serta berada pada tempat yang mengalami akumulasi bahan organik dan pelumpuran. Hutan mangrove yang juga biasa dikenal dengan sebutan hutan bakau ini merupakan sebuah ekosistem yang bersifat khas karena adanya aktivitas daur penggenangan oleh pasang surut air laut. Pada habitat ini hanya pohon mangrove atau bakau yang mampu bertahan hidup dikarenakan proses evolusi serta adaptasi yang telah dilewati oleh tumbuhan mangrove. Hutan mangrove memiliki fungsi yang sangat besar bagi lingkungan hidup kita, diantaranya sebagai tumbuhan yang mampu menahan arus air laut yang mengikis daratan pantai. Dengan kata lain, tumbuhan mangrove mampu untuk menahan air laut agar tidak mengikis tanah di garis pantai. Sebagaimana fungsi tumbuhan yang lain, mangrove atau bakau juga memiliki fungsi sebagai penyerap gas karbon dioksida atau CO2 dan penghasil oksigen atau O2. Hutan mangrove memiliki peran sebagai tempat hidup berbagai macam biota laut seperti ikan-ikan kecil untuk berlindung dan mencari makan. Selain binatang laut, bagi hutan mangrove yang ruang lingkupnya cukup besar, sering terdapat jenis binatang darat di dalamnya seperti kera dan burung, dan termasuk juga
hewan bekantan yang sudah kita bahas sebelumnya. Begitu banyak manfaat dan fungsi hutan bakau bagi lingkungan dan tentunya bagi kita manusia.
Oh guys, sebetulnya saya lagi deg-degan karena di belakang saya nih guys ada suara raungan dari bekantan. Ciri khas suara bekantan tuh jelas banget terdengar di belakang, dan suara patahan-patahan ranting. Jadi pas saya jalan di daerah sana juga ada beberapa patahan ranting yang dilakukan oleh bekantan, dan sekarang dia tuh masih ada di belakang saya. Hanya saja saya tidak bisa dapat gambarnya. Dengar enggak suara? Jadi ada suaranya tuh di belakang. Sepertinya saya mau pindah tempat dulu, beres-beres. Saya baru selesai tadi ngambil footage drone. Kita akan coba untuk masuk ke dalam. Siapa tahu kita bisa ambil momen-momen bekantan di tempat yang lebih mudah, karena saya pakainya action cam. Jadi tidak bisa ngambil zoom jauh. Oke, kita pindah dulu ya. Saya beres-beres dulu. Lanjut lagi nanti. Di sini tanpa sengaja saya mendapatkan gambar bekantan yang sedang duduk santai di salah satu pipa. Satu bekantan dewasa dengan dua bekantan kecil. Sayangnya tidak begitu dekat sehingga terlihat samar saja. Oke guys, demi tutup kamera ini, tutup baterai, kelihatan ya tadi. Oh, perjuangan. Jadi tutup baterai ini tadi jatuh ke bawah sana. Masuk. Jadi tutup baterai ini jatuh ke bawah sana, di dekat tiang situ, sehingga saya harus turun ngambil. Karena kalau ini nggak ada kapal pengunjung lewat. Oke, kita lanjut lagi di insiden backlight. Jadi ini jatuh di bawah sana. Jadi saya mau tidak mau harus turun demi mengambil ini, karena kalau ini nggak ada, si kamera jadi nggak bisa tahan air. Karena apa? Karena tutup dari baterainya terbuka. Jadi nggak mau saya harus turun ngambil ini. Saya turun ke bawah. Oke. Dan ini lumayan tinggi. Tingginya kurang lebih 3 meter. Sampai ke pipa-pipa ini dari bawah 3 meter. Jadi saya turun guys. Ya, mau tidak mau saya turun. Saya cari jalan di mana saya bisa turun, dan saya menemukan itu pijakan landasan seperti itu ya. Nah, oke, ke sana. Saya turun lewat situ. Turun ke bawah. Lumpur-lumpur di bawah, turun terus sampai saya akhirnya masuk ke sini. Dan alhamdulillah saya bisa dapat si tutup ini di sono. Oke. Setelah saya dapat tutup ya, saya nggak bisa naik. Saya nggak bisa naik karena terlalu tinggi, dan pipanya itu licin. Pipanya licin, nggak ada pijakan. Pipanya licin, nggak ada pijakan. Akhirnya saya bingung. Alhamdulillah ada kayu. Ada 2 kayu. Yang kayunya itu saya bikin sebagai pijakan. Setelah sekitar 5 menit, 15 menit panik nggak bisa naik. Karena air juga sudah mulai pasang. Airnya mulai tinggi, karena kalau air naik ini tenggelam. Dan saya akhirnya bikin pijakan seperti itu. Kelihatan enggak? Iya. Ya, pijakan seperti itu ya, pijakan dari ulin. Saya ngambil ulinnya di sono, jatuhnya di sana. Saya ngambil ulinnya di sana, jauh. Akhirnya saya naik, dan saya bisa naik. Oke, tapi yang paling menarik dari kejadian ini apa guys ya, jadi selama saya ngambil si ulin atau proses ngambil si tutup baterai
action cam saya ini. Sampai akhirnya saya bisa naik. Plot twistnya adalah ternyata saya diperhatikan oleh bekantan. Dan bekantannya itu ada di sela-sela pohon sini guys. Di sela-sela pohon sini. Jelas banget. Jadi waktu saya berada di titian sini, dia ada di pohon-pohon sini. Ada 3 atau 4 bekantan. Dan dia melihat seluruh proses perjuangan saya. Dari saya mengambil sampai saya naik. Setelah saya naik, mereka kabur ke belakang sana. Kabur masuk ke dalam sana. Padahal tadi waktu kita coba mencari mereka, nggak dapat. Nggak muncul, nggak dapat. Hanya suara-suara saja dan suara patahan-patahan ranting. Saat kita ngambil juga pakai drone, itu juga nggak kelihatan karena dia berada di bawah-bawah daun, jadi ketutup oleh dahan-dahan ranting dan dedaunan pohon mangrove, nggak kelihatan. Tapi di saat kita jatuh, kita lagi proses, ternyata dia ada di situ tuh. Dia lagi ngeliatin. Ya Allah ya Rob. Inilah kalau kita ngonten sendirian, nggak ada teman. Jadi ada momen-momen itu yang momen dramatis atau momen unik itu nggak dapat. Jadi saya nggak kepikiran juga waktu saya proses ngambil ke bawah ngerekod dari atas gitu. Nggak kepikiran karena saya sudah panik. Waduh, jatuh lagi gimana nih ngambilnya. Cuma ya alhamdulillah ternyata masih diberi rezekinya. Benda kecil tapi berharga ini guys. Aduh, ini kalau nggak ada guys, beda cerita lagi guys. Ya Allah ya Rob, kotor berlumpur-lumpur guys. Jadi badan saya penuh lumpur guys. Bisa lihat ini sepatu saya, badan saya nih semuanya penuh lumpur. Tadi muka saya cemong-cemong juga, cuma saya cari cuci muka di bawah nih. Tangan semuanya penuh lumpur, cemong guys. Nih kelihatan enggak? Cemong semua guys. Ya itulah serunya ngonten di alam. Kadang kita nggak pernah tahu kejadian-kejadian apa aja yang mungkin terjadi, tapi tetap buat teman-teman tetap safety first, jaga keselamatan karena alam itu bukan sekedar tempat bermain, tetap ada resiko yang harus kita hadapi di balik keindahan dan keseruannya. Tapi ini karena sudah pukul 9.20, sudah agak siang, sudah mulai panas juga. Saya akhiri dulu pertualangan kali ini. Saya Heru Budiono dari Balikpapan, Kalimantan Timur mengucapkan jaga terus kelestarian Indonesia, jaya terus Indonesia, alam Indonesia, dan sampai jumpa. Lestari terus guys, alam Indonesia, lestari. Yo, assalamualaikum. Mengingat begitu pentingnya hutan mangrove bagi kelangsungan lingkungan hidup kita, maka sudah waktunya kita turut berperan aktif dalam pelestarian mangrove dan menjaga kelestarian lingkungan agar kehidupan yang lebih baik dapat tercipta. Menjaga mangrove merupakan bagian dari tindakan nyata atas kepedulian kita terhadap lestarinya alam dan kehidupan. Kelestarian lingkungan hidup amatlah penting bagi kita. Melestarikan hutan mangrove adalah salah satu tindakan yang sangat tepat untuk menjaga kelestarian dan lingkungan. Lestari terus alam Indonesia.